Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih diberikan nikmat sehat, baik jasmani maupun rohani. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pengendalian mutu bahan baku pengolahan hewani. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu definisi atau pengertian dari pengendalian mutu itu apa. Jadi, pengendalian mutu adalah serangkaian tindakan untuk mempertahankan atau memperbaiki mutu dalam rangka memuaskan konsumen dan melaksanakan produksi dengan cara seekonomis mungkin, ya. Pengendalian mutu bahan baku pengolahan hewani yaitu dilakukan dengan cara menerapkan sistem inspeksi pada setiap mata rantai proses produksi, dimulai dari penanganan bahan baku hewani, penyimpanan, fase pembusukan, pengujian kualitas mutu fisik, kimiawi, dan biologis. Seperti kita ketahui bahwa bahan hasil hewani seperti daging, telur, ikan, juga susu itu merupakan bahan pangan yang rentan atau cepat sekali mengalami penurunan mutu atau kerusakan bahan pangan, ya. Contohnya daging segar nih, jika tidak ada proses lanjutan, misalkan jika daging segar tersebut dibiarkan begitu saja, maka daging itu akan cepat busuk. Sehingga bagaimana caranya? Caranya daging segar tersebut dimasukkan ke dalam kulkas dengan tujuan supaya untuk memperpanjang umur simpannya. Kenapa? Supaya mutunya tidak turun. Jadi daging tersebut jangan dibiarkan begitu saja, ya. Jadi harus kita lakukan perlakuannya bagaimana? Itu tadi, ya, dimasukkan ke dalam kulkas sehingga umur simpannya nanti bisa lebih panjang. Itu pun tidak terlalu lama, ya, mungkin sekitar 1 atau 2 hari masa penyimpanan. Nah, sekarang kita ketahui mengapa sih bahan hasil hewani itu mudah rusak? Kenapa? Itu karena kandungan air dan protein pada hasil hewani tersebut sangat tinggi, sehingga menjadikan produk hasil hewan tadi merupakan tempat yang cocok untuk mikroba, karena mikroba senang sekali pada tempat atau produk yang tinggi protein, karena nutrisinya itu diperlukan untuk mikroba, untuk media tumbuhnya. Ya, sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang mutu bahan pangan, ini ada gambar yang bisa kalian lihat, yaitu ada gambar telur dengan 3 kondisi, ya. Ada yang tenggelam, ada yang melayang, dan juga ada yang mengapung. Ada yang di bawah, di tengah, dan di atas, ya. Bisa nggak kalian jelaskan ini kenapa? Ini pasti terkait dengan penurunan mutu pastinya, ya. Jadi ada 3 posisi di sini, ya. Ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Untuk mengetahui bagaimana apakah telur tersebut masih segar, apakah telur tersebut sudah mengalami penurunan mutu, atau telur tersebut sudah tidak layak lagi dikonsumsi, itu bisa dilakukan percobaan seperti ini, ya. Jika kalau kita lihat yang gambar pertama ini, telurnya ada di dasar, ya, ada di bawah gelas yang berisikan air, itu tandanya apa? Itu tandanya telur tersebut masih segar. Nah, telur segar itu pasti jika dimasukkan ke dalam air yang berisi, gelas yang berisi air, itu dia akan tenggelam ke dasar. Karena komposisi pada telur kan ada kuning telur, putih telur, dan gas, ya. Jadi karena kuning telur, putih telur, dan gas yang ada di dalam telur itu
memiliki sel telur yang lebih rapat. Jadi hal ini yang menyebabkan telur segar itu lebih berat dari air, sehingga si telur segar akan tenggelam. Jadi itu caranya untuk mengetahui telur ini masih segar atau enggak, ya, itu dimasukkan ke dalam air yang berisi gelas yang berisi air. Jika posisinya tenggelam ke dasar, itu artinya telur masih segar. Nah, beda halnya dengan yang gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini si telur dia di posisi tengah-tengah, ya. Jadi artinya posisinya dia ini melayang. Nah, kalau kamu punya telur, ya, telur yang sudah kamu simpan selama 1 minggu, ketika kamu tes ke dalam gelas yang bersih air kamu masukkan, itu dia posisinya seperti ini tadi, ada di tengah-tengah, ya, dia melayang jadinya. Jadi artinya telur tersebut ini sudah mengalami penurunan mutu, tetapi masih layak untuk dikonsumsi. Jadi tindakannya seperti apa? Ya, harus segera cepat diolah dan jangan disimpan lebih lama lagi, ya. Sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini posisi si telur ada di atas, ya. Dia mengapung atau mengambang lah, ya. Nah, bagaimana dengan yang gambar yang ketiga ini? Nah, jadi ini artinya bahwa telur tersebut sudah tidak layak lagi dikonsumsi karena sudah terjadi penguraian atau dekomposisi dalam telur yang menghasilkan lebih banyak gas, ya. Jadi kan seperti kita ketahui tadi bahwa di dalam telur tersebut ada kuning telur, ada putih telur, dan juga ada gas, ya. Nah, komponen-komponen tersebut tadi itu sudah berubah sudah mengalami penguraian, ya, karena mengalami dekomposisi atau penguraian menjadi gas, sehingga telur yang sudah lama ini tadi akan memiliki gelembung gas yang terbentuk di cangkangnya tadi, ya, di bagian dalam telur, sehingga lama-kelamaan gas ini akan keluar akan menghilang dari dalam telur tadi, yang kemudian membuat si telur ini mengapung karena kepadatan telur tadi sudah berkurang, jadinya si telur lebih ringan daripada air. Akhirnya dia posisinya mengapung atau mengambang. Oke, kita lanjut ke pengertian mutu bahan pangan, ya. Jadi mutu itu apa sih? Jadi mutu adalah gabungan sejumlah atribut yang dimiliki oleh bahan atau produk yang dapat dinilai secara organoleptik. Artinya apa? Dapat dilihat secara organoleptik itu dapat dirasakan, kemudian dapat kita lihat warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa, baunya seperti apa, itu yang dinilai secara organoleptik itu seperti itu, ya. Selain itu, mutu juga dapat diartikan sebagai derajat penerimaan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Itu pengertian dari mutu. Selanjutnya ini ada karakteristik mutu bahan pangan dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama karakteristik fisik atau tampak, meliputi penampilan seperti warna, ukuran, bentuk, flavor, dan cacat fisik. Contohnya seperti ini, ya. Misalkan kita akan menilai mutu daging segar, ya, maka kita akan lihat penampakannya atau fisiknya seperti apa. Warna, ya, dari warna misalnya. Warna daging segar tuh gimana sih? Ya, warnanya kan warna merah segar. Kemudian tekstur daging segar tuh seperti apa? Teksturnya kan padat, ya, tidak lunak. Karena kalau kita tekstur daging kalau kita pencet dia lama kembali ke posisi semula, itu artinya, atau dia sudah lunak, ya, itu artinya
bahwa daging tersebut sudah mengalami proses autolisis atau mengalami penurunan mutu ya. Kemudian kalau rasa, ya nggak mungkin dong daging segar itu kita cicipin ya. Nah, kemudian bau ya, kalau bau ya daging segar itu tidak berbau busuk, baunya ya sedikit berbau anyir, yaitu bau dari daging segar ya. Flavor itu kombinasi dari rasa dan bau ya, atau flavor ya. Kemudian karakteristik mutu bahan pangan yang kedua yaitu karakteristik tersembunyi, yaitu karakteristik yang tidak tampak, yang tidak bisa kita lihat dengan tidak bisa lihat dengan mata telanjang seperti ini, nggak bisa kita lihat ya. Apa itu karakteristik tersembunyi? Itu adalah nilai gizi dan keamanan mikrobiologis. Jadi dia erat kaitannya dari segi keamanan mikrobiologis ya. Kalau keamanan mikrobiologis itu kita bisa mengatakan produk ini aman atau tidaknya itu biasanya dilihat dari suatu produk ya. Produk yang di kemasan itu sudah ada informasi dari BP POM ya. Itu biasanya kalau sudah ada dari BP POM itu artinya produk tersebut mempunyai tingkat keamanan mikrobiologis yang sudah bagus ya. Kemudian nilai gizi. Nah, nilai gizi biasanya itu kita bisa lihat, kita peroleh dari kemasan ya. Dari kemasan biasanya kan ada informasi tentang nilai gizi ya. Itu tadi untuk karakteristik tersembunyi ya. Selanjutnya yaitu 3 faktor yang mempengaruhi penurunan mutu bahan pangan. Jadi faktor-faktor apa aja yang bisa atau mempengaruhi dari mutu bahan pangannya? Yang pertama itu faktor kerusakan fisik. Jadi kerusakan fisik ini disebabkan oleh perlakuan fisik seperti terbanting, tergencet, atau terluka. Nah, perlakuan tersebut itu bisa menyebabkan terjadinya memar ya, contohnya pada buah dan sayur-sayuran. Kayak misalkan tomat ya, tomat itu kan biasanya kan dikemas atau disimpan di box-box kayu. Nah, itu rentan sekali ya tomat tersebut mengalami kerusakan fisik ya, karena tajam biasanya kan kalau box-box kayu itu. Nah, jadi bisa berdampak pada si buah tomat tersebut mengalami kerusakan fisik. Selain itu juga misalkan kalau pada ikan ini juga rentan terjadi kerusakan fisik, karena pada saat ikan ditangkap itu biasanya juga sering terjadi luka pada badan ikan akibat penangkapan ikan. Selain itu juga kerusakan fisik juga bisa ditandai dengan adanya benda asing seperti adanya rambut, pasir, batu juga dan sebagainya ya. Ini kita lihat di gambar itu ada tomat ya, ada tomat yang mengalami kerusakan fisik, itu ada yang seperti memar ya, ada yang luka, itu artinya tomat tersebut sudah mengalami kerusakan fisik yang akhirnya nanti bisa mengalami penurunan mutu bahan pangan. Nah, faktor yang kedua itu adalah kerusakan kimiawi. Jadi penurunan kandungan senyawa kimia pada bahan pangan itu dapat terjadi karena proses pencucian atau pemanasan yang merusak beberapa jenis vitamin ya. Nah, kerusakan kimiawi itu juga dapat terjadi karena proses autolisis pada ikan. Seperti kita lihat itu di gambar ya, ada ikan itu yang sudah mengalami proses autolisis, itu sudah mengalami penurunan mutu, gambar di slide itu ya. Jadi kalau kita pencet atau kita tekan daging ikan itu dia
tidak kembali ke bentuk semula karena si teksturnya si daging ikan itu udah lunak, udah mengalami proses autolisis ya. Selain itu juga kerusakan kimiawi bisa ditandai dengan oksidasi pada bahan berlemak, browning enzimatis atau juga non enzimatis ya. Itu faktor yang kedua. Selanjutnya faktor yang ketiga itu kerusakan biologis dan mikrobiologis. Nah, itu disebabkan, kalau kerusakan biologis itu disebabkan oleh hewan-hewan seperti serangga, semut, lalat, juga tikus. Sedangkan mikrobiologis itu disebabkan oleh mikroba seperti jamur, yeast, dan bakteri. Seperti kita lihat di gambar itu ada buah stroberi yang sudah mengalami kerusakan. Kerusakan apa sih itu? Kerusakan mikrobiologis ya, karena si buah stroberi itu sudah ada jamurnya ya. Jadi dia sudah mengalami kerusakan mikrobiologis. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bahan hasil hewani ini mudah sekali rusak ya. Jadi sehingga kita perlu tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi penurunan mutu dari bahan pangan tadi, bahan pangan hewani tersebut ya. Jadi ada beberapa tahapan atau tindakan pencegahan penurunan mutu bahan pangan. Yang pertama yaitu tahap penanganan. Jadi pada tahap ini penurunan mutu dapat dicegah dengan cara, ada 7 cara ya. Yang pertama yaitu pre-cooling. Pre-cooling itu pendinginan secara cepat ya, biasanya kurang dari 48 jam. Nah, adapun tujuan dari pre-cooling itu adalah supaya produk tidak cepat mengalami penurunan mutu. Contohnya kayak misalkan ada panen ikan ya, panen ikan yang dalam jumlah banyak. Jadi kalau ikan tadi yang sudah dipanen dalam jumlah banyak tadi itu hanya disimpan di bak-bak atau tong-tong saja, itu dikhawatirkan ikan-ikan tersebut akan terkena paparan sinar matahari yang nantinya bisa mengakibatkan si tekstur ikan menjadi lunak karena panas cahaya, sehingga ikan tadi itu perlu disimpan di ruangan khusus ya, atau perlu dilakukan tahapan pre-cooling itu tadi. Jadi kita simpan dalam ruangan khusus, di mana ruangan khusus tadi, ruangan tersebut itu sudah diatur suhunya sedemikian rupa. Biasanya sih suhunya itu pastinya di bawah 0 derajat ya, minus pastinya di bawah 0 derajat, dan disimpannya tidak boleh lebih dari 48 jam. Itu tadi tentang pre-cooling. Selanjutnya penanganan steril ya. Penanganan steril ini artinya apa? Artinya bahwa tahapan-tahapan bahan pangan tadi sudah mengalami tahapan-tahapan steril, mulai dari alat-alat yang dipakai, kemudian dari pekerjanya atau karyawannya itu juga harus steril, seperti menggunakan sarung tangan, menggunakan penutup kepala, menggunakan masker ya, supaya semua keadaan terkontrol, tetap steril. Kemudian penurunan mutu juga dapat dicegah dengan cara pencucian ya, pencucian. Jadi contohnya kayak tadi ikan. Nah, ikan tersebut harus dicuci menggunakan apa? Menggunakan sarung tangan gitu ya. Kemudian selanjutnya proses penyiangan. Nah, penyiangan ini apa? Pembersihan si ikan itu dari sisik, dari insang itu harus dibuang. Lanjut ke blanching ya. Blanching ini biasanya pada produk buah-buahan ataupun sayur-sayuran ya. Jadi kalau
blanching ini juga pada produk pengalengan ya biasanya, jadi direbus dalam waktu yang singkat ya, di 5-8 menit dengan suhu kurang dari 100 derajat Celcius. Selain itu, penurunan mutu juga bisa dicegah dengan cara sortasi dan grading. Ini berkaitan ya, berdampingan. Kalau sortasi dan grading, ada sortasi pasti ada grading ya. Contohnya itu tadi si ikan itu yang sudah disortasi, dipilih yang sudah dibersihkan, disiangi, itu dilihat mutunya atau gradingnya itu sudah mengalami proses sortasi dan grading. Oke ya, selanjutnya tahap pengawetan ya, tahap pengawetan. Jadi pada tahap ini penurunan mutu dapat dicegah melalui penggunaan suhu rendah. Penggunaan suhu rendah ini biasanya kita bisa menggunakan chiller ya, chiller atau kulkas. Jadi bahan pangan tersebut disimpan ke dalam chiller atau kulkas dengan suhu kurang dari 1 derajat sampai dengan 0 derajat. Kemudian ini iradiasi ya, iradiasi itu penggunaan panas. Kemudian penggunaan bakteri antagonis ya. Jadi ada bakteri antagonis. Bakteri antagonis ini digunakan untuk membunuh ya bakteri-bakteri jahat. Jadi ketika bahan pangan tercemar oleh mikroba, bakteri antagonis ini akan memberikan antibiotik atau semacam obat lah ya pada produk pangan tersebut. Selanjutnya, tahap yang berikutnya, tahapan tindakan pencegahan penurunan mutu yang ketiga, yaitu tahap pengolahan. Pada tahap ini, penurunan mutu dapat dicegah melalui penggunaan suhu tinggi. Biasanya itu sterilisasi ya. Sterilisasi pada suhu lebih di atas 100 derajat Celcius. Kemudian penurunan kadar air. Penurunan kadar air ini contohnya misalnya pada produk ikan ya, ikan asin lah ya. Itu kan dijemur supaya kadar airnya berkurang, karena seperti kita ketahui si mikroba ini suka sekali sama air ya, suka sama protein yang tinggi, karena itu merupakan nutrisi makanan si mikroba. Jadi dia senang kalau ada di lingkungan yang banyak air ya. Jadi kalau penurunan kadar air ini misalnya pada ikan asin dengan cara dijemur, itu kan dia mengurangi kadar air ya. Kemudian penambahan senyawa kimia dan fermentasi. Contohnya itu susu ya, supaya susu itu bisa tahan lama, itu bisa dibuat atau difermentasi menjadi yogurt. Selanjutnya yaitu pengendalian mutu daging ternak ruminansia. Kita akan bahas tentang karakteristik mutu daging sapi ya. Jadi karakteristik mutu daging sapi ini itu dipengaruhi ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu mutu fisik atau mutu tampak ya, fisiknya nampak. Jadi mutu fisik atau nampak. Nah, apa aja yang terkait dengan mutu fisik? Itu yang pertama ya adalah warna. Jadi warna daging itu ditentukan oleh kadar mioglobin atau zat warna daging atau otot pada daging tersebut ya. Kandungan mioglobin pada hewan itu bervariasi tergantung pada jenis hewannya, umur, jenis kelamin, juga macam-macam ototnya. Karena untuk sapi ya, daging sapi ini mempunyai kandungan mioglobin yang lebih tinggi dibanding hewan ternak ruminansia kecil lain seperti kambing, domba itu ya. Itu si sapi ini mempunyai mioglobin atau zat warna yang lebih tinggi dibanding hewan-hewan ruminansia lainnya itu tadi. Kemudian untuk ini
jenis hewan itu tadi ya, sebenarnya jenis kelamin. Nah, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kalau daging sapi jantan itu lebih merah dibanding dengan daging sapi betina ya. Untuk warnanya, jadi jantan itu warnanya lebih merah dibanding dengan betina, itu pada jenis kelamin. Dan macam otot ya, macam otot. Nah, kita bisa ketahui dari mana kalau macam otot itu mempengaruhi warna, itu dari ini. Bagian otot yang sering digerakkan itu pasti memiliki warna yang lebih merah dibanding dengan otot yang tidak sering digerakkan ya. Kemudian warna daging itu juga dipengaruhi oleh pH daging. Bila sapi mengalami stres atau kelelahan sebelum dipotong, maka kandungan glikogen pada otot akan menipis. Konsentrasi asam laktat yang terbentuk itu tidak dapat menurunkan pH hingga mencapai pH normal daging ya 5 dan 6. Bila pH akhir lebih tinggi, misalnya pH-nya ini ya di atas 6, berarti 7, 8, 9 gitu ya, itu daging akan terlihat gelap, keras, juga kering. Ini dikenal dengan istilah DFD, dry, firm, dark ya. Bila proses pasca rigornya berlangsung lebih cepat dan pH akhirnya yang dicapai itu lebih rendah dari 5 dan 6, itu biasanya pH-nya itu antara 1 sampai 5 ya pH-nya, itu maka si daging akan terlihat pucat, lunak, juga berair. Nah, ini dikenal dengan istilahnya PSE, pale, soft, exudate ya. Oke ya, mutu fisik selanjutnya yaitu adalah tekstur ya. Tekstur itu dapat mempengaruhi kelezatan daging karena secara subjektif tekstur menentukan cita rasa dan kelunakan daging ketika dikunyah ya. Tekstur daging itu ditentukan oleh umur hewan saat disembelih, penanganan hewan sebelum atau saat dan setelah disembelih. Daging hewan muda itu lebih lunak dibanding dengan daging hewan yang lebih tua. Daging hewan yang tidak mengalami stres itu sebelum dan saat penyembelihan itu teksturnya itu akan lebih empuk jika dibanding daging hewan yang mengalami stres sebelum dan saat penyembelihan. Jadi penting sekali di sini sebelum hewan itu disembelih, kita harus tahu dulu kondisi si hewan ini. Usahakan si hewan jangan sampai stres ya, karena jika stres itu nanti akan mempengaruhi tekstur dari daging hewan tersebut ya. Selanjutnya, tekstur itu juga dipengaruhi oleh banyak sedikitnya marbling. Apa sih itu marbling ya? Marbling itu adalah lemak yang tersebar di dalam serat-serat daging. Jadi yang berwarna-warna putih pada gambar ini bisa kamu lihat ya. Kan banyak tersebar tuh. Marbling itu yang lemak-lemak putih. Garis-garis putih itu disebut dengan marbling ya, lemak yang tersebar di dalam serat-serat daging. Selanjutnya kita akan membahas tekstur pada daging ya. Daging pada fase pre-rigor itu lebih empuk dibanding dengan daging pada fase rigor mortis ya. Jadi daging yang telah mengalami aging atau pelayuan itu memiliki tekstur yang lebih empuk dibanding dengan daging yang tidak dilayukan. Jadi karena pada saat proses pelayuan itu enzim proteolitik itu memecah protein akan aktif
mendegradasi miofibril dengan sempurna sehingga tekstur daging menjadi lunak. Nah, protein miofibril itu apa? Protein yang merupakan protein yang berlimpah dalam otot dan penting dalam proses kontraksi otot. Ya, itu pembahasan tentang tekstur. Mutu fisik yang ketiga itu adalah flavor dan aroma, ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi rasa dan aroma daging ternak itu antara lain spesies, jenis pakan, jenis kelamin, umur hewan, kandungan lemak, dan umur daging setelah penyembelihan. Itu daging segar itu mempunyai rasa yang khas, ya. Jadi kalau daging segar itu pastinya aromanya itu aroma anyir, itu mencirikan bahwa flavor aroma si daging segar. Kemudian daging itu mempunyai atau mengandung air, protein dan lemak yang cukup tinggi sehingga menjadi media yang baik untuk pertumbuhan mikrobia. Nah, mikrobia khususnya bakteri itu merupakan mikroorganisme yang umumnya bersifat merusak dan membuat busuk. Bakteri itu akan berkembang biak sangat cepat jika si bakteri berada pada lingkungan yang cocok, yang mempunyai kadar air yang tinggi seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ya, di awal. Media yang kaya nutrisi, kesediaan oksigen dalam jumlah yang cukup, serta temperatur ruang dan lingkungan yang kotor itu merupakan kondisi atau lingkungan yang sangat disukai oleh bakteri, ya, oleh mikroba tadi, ya. Selanjutnya itu di gambar itu kamu bisa lihat kerusakan mikrobiologis pada daging, ya. Ditandai dengan apa kerusakannya? Itu ada pembentukan lendir, kemudian ada perubahan warna, ya. Ditandai itu dengan warna biru kehijauan, dan aromanya aromanya menyimpang dari sewajarnya bau daging, ya. Kemudian berbau busuk karena pemecahan protein dan terbentuknya senyawa-senyawa seperti amonia. Perubahan rasa menjadi asam karena pertumbuhan bakteri pembentuk asam. Juga ketengikan yang disebabkan oleh pemecahan atau oksidasi lemak daging. Ya, itu tentang kerusakan mikrobiologis pada daging seperti ada pada gambar, ya. Selanjutnya kita masuk ke bakteri yang dapat mengkontaminasi daging. Ya, bakteri tersebut dikelompokkan menjadi dua, ada bakteri penyebab infeksi atau penyakit, dan yang kedua adalah bakteri penyebab keracunan atau intoksikasi istilahnya, ya. Sekarang kita lihat yang pertama, yaitu bakteri-bakteri apa saja bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Itu ada Escherichia coli, ada Salmonella, juga ada Listeria monocytogenes, ya. Kemudian yang kedua yaitu bakteri penghasil toksin atau racun, itu ada Clostridium botulinum dan Staphylococcus aureus. Nah, kalau Clostridium botulinum itu biasanya ada pada makanan-makanan kaleng, ya. Jadi kalau kita memberi produk atau makanan kaleng itu wajib dilihat itu tanggal expirednya sampai kapan, gitu, ya, untuk mengantisipasi adanya bakteri penghasil toksin atau racun. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu daging sapi.
Di antaranya apa saja faktor-faktornya? Yang pertama yaitu kondisi sebelum pemotongan ya. Kondisi sebelum pemotongan terdiri dari yang pertama yaitu mutu genetik yang meliputi spesies, jenis kelamin, tipe ternak, dan umur. Contohnya ini ya, kalau untuk jenis kelamin sapi jantan dibanding dengan betina ya. Sapi jantan itu mempunyai warna yang lebih merah dibanding dengan betina. Jadi kan seperti kita ketahui ya, warna tadi mempengaruhi mutu daging sapi. Yang kedua yaitu adalah kondisi pemeliharaan, meliputi jumlah dan kualitas pakan, pemeliharaan kesehatan hewan, frekuensi pemberian vaksin dan obat-obatan, serta manajemen pemeliharaan. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi mutu daging itu adalah kondisi sebelum dan saat penyembelihan. Itu meliputi kesehatan hewan, kemudian kecukupan istirahat, tingkat stres hewan sebelum dan saat disembelih, itu tadi sudah kita bahas ya, dan cara tingkat higienitas penyembelihan. Dan yang ketiga itu adalah kondisi setelah penyembelihan, di mana kondisi setelah penyembelihan ini pun dibagi menjadi 3 lagi, terdiri dari 3. Yang pertama adalah metode pelayuan. Itu maksudnya apa? Pelayuan itu adalah penanganan daging setelah disembelih dengan cara menggantung atau menyimpan karkas pada temperatur di atas titik beku daging atau minus 1,5 derajat Celcius ya, selama beberapa waktu. Nah, selama proses pelayuan terjadi, itu aktivitas enzim yang mampu menguraikan tenunan ikat pada daging sehingga daging menjadi lebih empuk atau memiliki flavor yang lebih kuat. Itu tadi tentang metode pelayuan ya. Kemudian metode yang kedua adalah metode pemasakan, yaitu meliputi suhu dan tekanan yang dipakai selama pemasakan. Metode pemasakan ini banyak ya, bisa direbus, dikukus, ditumis, atau digoreng. Metode yang ketiga adalah metode penyimpanan dan pengawetan ya. Selanjutnya adalah metode pengendalian mutu daging sapi. Jadi pengendalian mutu daging pasca penyembelihan itu bisa dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya yaitu yang pertama teknologi pendinginan, pembekuan, penggaraman, penambahan senyawa adiktif ya. Misalnya proses curing pada pembuatan sosis atau kornet. Nah, pendinginan dan pembekuan itu merupakan teknologi yang paling banyak digunakan untuk mengendalikan mutu daging, khususnya daging segar. Jadi ada beberapa syarat ya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menangani produk daging segar. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk menangani produk daging segar itu menurut Bahar tahun 2002. Yang pertama adalah praktik higien ya, praktik higien. Praktik higien ini nanti terbagi lagi. Yang kedua, temperatur yang sesuai. Kemudian yang ketiga adalah kemasan vakum. Syarat yang harus dipenuhi dalam menangani produk daging segar itu menurut Bahar tahun 2002 itu ada 3 syarat ya. Yang pertama yaitu praktik higienis, yang kedua temperatur yang sesuai, yang ketiga adalah
kemasan vakum. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas dulu yaitu mengenai praktek higien ya. Praktek higien ya, praktek higien itu merupakan faktor terpenting dalam menangani produk daging, di mana praktek higien ini nanti akan dirinci lagi menjadi beberapa poin ya. Yang pertama yaitu kebersihan diri atau kebersihan karyawan. Ini sangat penting, seperti kebiasaan mencuci tangan meliputi 5 tahap, yaitu menggunakan sabun dan air yang mengalir, menggosok tangan dengan tekanan, mencuci tangan sampai di pergelangan tangan, kemudian membilas ya dengan air mengalir dan mengeringkan tangan dengan kertas serap atau tisu, serta membuang kertas serap yang telah digunakan. Itu kebiasaan ya. Yang kedua, tidak berambut gondrong dan kukunya tidak panjang, kemudian tidak menggaruk-garuk anggota tubuh saat menangani produk daging, tidak menggunakan perhiasan seperti jam tangan ataupun cincin saat menangani produk daging, kemudian menggunakan penutup rambut atau apron saat menangani produk daging, kemudian tidak merokok saat menangani produk daging. Itu merupakan poin-poin untuk ini kebersihan diri atau karyawan. Nah, bagaimana dengan kebersihan peralatan? Ini kalau kebersihan peralatan itu seperti ini poin-poinnya. Membuang sisa makanan yang menempel pada peralatan, jadi kondisi peralatan harus benar-benar bersih ya. Kemudian mencuci peralatan menggunakan air panas, itu tujuannya itu apa? Untuk menghilangkan lemak-lemak yang ada pada alat. Kemudian mencuci dengan sabun, membilas dengan air bersih yang mengalir, kemudian melakukan proses desinfeksi, itu tujuannya ya ini ya, untuk membunuh bakteri. Kemudian yang terakhir adalah peralatan dikeringkan. Yang ketiga yaitu memahami cross contamination atau kontaminasi silang ya. Poin-poinnya seperti apa kontaminasi silang? Yang pertama yaitu tidak menyimpan produk daging berdekatan dengan produk makanan kayak protein lain seperti unggas, telur atau susu, untuk menghindari berpindahnya bakteri ke produk daging. Kemudian tidak menggunakan peralatan seperti pisau atau talenan bersamaan untuk mengolah produk daging dengan produk makanan kaya protein lainnya. Kemudian mencuci tangan terlebih dahulu ketika akan menangani produk bukan daging. Setelah selesai mencuci tangan lagi, kemudian sebelum mengerjakan produk daging atau produk lainnya. Dan yang terakhir adalah tempat sampah yang sudah penuh harus segera dibuang. Itu tadi poin-poin kita harus memahami kontaminasi silang atau cross contamination ya. Dan yang keempat yaitu adalah usaha preventif atau pencegahan. Apa saja yang terkait dengan usaha preventif? Yaitu yang pertama adalah tidak membeli daging dari sumber itu banyak ya, bisa pedagang, pengusaha daging atau retailer yang tidak melakukan praktek higien. Jadi kita harus paham benar si sumber ini udah melakukan praktek higien apa belum. Kemudian yang kedua, tidak membeli daging dari sumber ya, seperti tadi pedagang, pengusaha atau retailer yang tidak mengenal jelas asal usul daging yang dijual. Kemudian memasak produk daging sampai pada tingkat kematangan yang penuh atau well done istilahnya. Dan yang keempat, tidak membeli atau mengkonsumsi produk daging matang yang sudah lama dipajang tanpa ada pemanas ya. Itu tadi poin-poin tentang usaha preventif atau pencegahan. Jadi tadi untuk praktek higienis tadi ini ada 4 ya, kebersihan diri karyawan, kebersihan peralatan, memahami cross contamination, dan yang terakhir adalah usaha preventif atau pencegahan.
Syarat yang harus dipenuhi dalam menangani produk daging segar yang kedua itu adalah temperatur yang sesuai ya. Ini yang poin yang kedua, syarat yang kedua adalah temperatur yang sesuai. Adapun ada dua cara penyimpanan produk daging yang berkaitan dengan temperatur. Itu yang pertama adalah penyimpanan dingin atau seal ya. Nah, ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan dalam pendinginan daging segar. Yang pertama adalah daging segar itu dibungkus menggunakan plastik film atau wrapping film. Menggunakan plastik film ini dimaksudkan agar permukaan daging tidak kering karena temperatur yang rendah. Kemudian yang kedua, daging yang telah dibungkus itu dimasukkan dalam sealer dan ditempatkan pada bagian yang paling dingin. Bila setiap hari ada proses masuk keluar daging dalam refrigerator, maka polanya adalah FIFO ya, first in first out. Jadi harus diterapkan ini, mana yang masuk duluan itulah yang keluar duluan. Jadi istilahnya adalah FIFO ya. Jadi harus kita tulis nih tanggal saat daging dimasukkan itu kapan. Jadi tahu urutan-urutan kapan dia masuk, kapan dia keluar. Jika yang ketiga ya, jika setelah 3 hari daging masih tersisa dalam sealer, itu sebaiknya dipindahkan ke freezer, yaitu disimpan beku dengan membungkus daging dengan kemasan plastik yang lebih tebal. Jadi pada penyimpanan dingin ini, temperatur yang sangat direkomendasikan itu adalah -1 derajat sampai dengan 0 derajat Celcius ya. Umumnya 0 derajat sampai dengan 5 derajat. Suhu tersebut itu tidak akan membuat daging membeku karena titik beku daging itu adalah -1,5 derajat Celcius. Kemudian tempat penyimpanan dingin itu biasanya disebut refrigerator atau kita sering nyebutnya kulkas ya untuk skala rumah tangga. Tapi kalau untuk skala industri itu disebutnya dengan chiller room. Refrigeratornya itu chiller room, itu untuk skala industri. Nah, pendinginan ini dapat mempertahankan kualitas daging karena dengan penurunan temperatur sampai -1 derajat itu bisa menghambat pertumbuhan bakteri sehingga bisa mempertahankan kualitas daging seperti aroma, warna, keempukan, juga nilai gizi. Jadi daya tahan daging yang disimpan dingin pada temperatur -1 sampai 0 itu bisa kita simpan antara 2 sampai 3 hari dengan kondisi daging tidak dikemas vakum ya. Cara penyimpanan produk daging yang berkaitan dengan temperatur yang kedua, yang pertama tadi kan penyimpanan dingin ya. Yang kedua adalah penyimpanan beku atau freezer. Ini kalau yang pertama tadi penyimpanan dingin itu kan suhunya -1 sampai 0 ya, 0 derajat Celcius. Tapi kalau untuk penyimpanan beku itu temperatur yang direkomendasikan itu adalah -18 sampai dengan -20 derajat Celcius dengan sistem pembekuan cepat atau air blast freezing. Itu ketahanan daging itu bisa lebih lama jika dibanding dengan yang cara yang pertama tadi, penyimpanan dingin. Kalau penyimpanan beku itu ketahanan daging yang disimpan dalam keadaan beku itu bisa sampai 3 sampai 6 bulan penyimpanannya. Adapun ada beberapa hal yang harus dipahami dalam penyimpanan beku daging ya. Yang pertama yaitu produk daging yang akan dibekukan itu harus dalam kondisi fresh sejak awal. Jadi kalau kamu nyimpan daging kondisinya sudah nggak bagus itu percuma. Jadi harus dalam kondisi fresh kalau kita mau bekukan ya. Yang kedua adalah daging dibungkus menggunakan kemasan plastik agak tebal, dikemas rapat agar daging tidak mengalami dehidrasi atau kekeringan. Kemudian yang ketiga itu adalah pembekuan tidak menyebabkan bakteri menjadi
mati. Nah, ini harus diperhatikan ya. Pembekuan tidak menyebabkan bakteri menjadi mati. Jadi pada kondisi beku, itu bakteri akan membentuk spora untuk melindungi dirinya. Pada kondisi ini, bakteri disebut dalam keadaan dorman atau diam atau tidur. Dan dapat diartikan bahwa bakteri berhenti atau sangat lambat berkembang. Dan yang keempat itu adalah produk daging yang telah dibekukan bila ditowing atau ditowing itu dicairkan, itu harus diusahakan diproses secepatnya sampai habis. Karena apa? Karena hal ini dikarenakan bakteri akan mengakhiri masa dormannya, masa tadi tidurnya tadi, dan aktivitas merusaknya akan jauh lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu hal-hal yang harus dipahami untuk penyimpanan beku adalah produk daging beku yang telah ditowing itu bila tidak habis, sisanya tidak boleh lagi disimpan beku, namun harus disimpan dalam keadaan dingin. Oke, selanjutnya ya, ini materi untuk hari ini yang terakhir ya, tentang kemasan vakum. Di situ kamu bisa lihat ada gambar daging yang divakum, dimasukkan ke dalam plastik kemudian divakum ya. Jadi harus dipahami dulu kemasan vakum itu apa sih ya. Jadi kemasan vakum atau kemasan hampa udara itu adalah sejenis plastik yang merupakan kopolimer dari vinylidene chloride dan vinyl chloride yang dapat mengkerut bila dipanaskan. Itu tadi adalah kemasan vakum ya, kemasan vakum atau kemasan hampa udara. Nah, cara pengaplikasiannya pada produk daging segar itu daging segar itu dimasukkan ke dalam kemasan vakum. Jadi udara yang ada dalam kemasan itu disedot, ditarik keluar, kemudian pada jarak tertentu dari produk kemasan diklem. Jadi ada space-nya, ada jaraknya. Kemudian kemasan tadi diklem ya, atau ditutup lah ya. Jadi kemasan yang berisi produk itu kemudian direndam ke dalam wadah berisi air panas antara 88 sampai 99 derajat Celcius selama sekitar 5 detik. Kemudian kemasan vakum ini akan mengkerut dan mengisi ruang pada permukaan daging sehingga memberikan ketahanan yang sangat baik bagi produk daging. Jadi dengan penghampaan udara atau dengan divakum itu tadi, itu diharapkan tidak ada lagi oksigen dalam kemasan sehingga pertumbuhan bakteri menjadi terhambat. Daging yang dikemas vakum itu harus disimpan pada temperatur dingin antara -1 sampai dengan 0 derajat Celcius. Dan harus diperhatikan lagi itu adalah kemasan vakum ini tidak boleh bocor untuk mencegah pertumbuhan bakteri perusak daging. Jika kemasan tadi tidak bocor, itu maka si daging yang dikemas vakum itu bisa memiliki ketahanan selama 3 bulan jika kita pengenangan vakum ini dilakukan dengan benar ya, disimpan pada suhu dingin tanpa fluktuasi temperatur dan kemasan vakum yang tidak bocor. Mungkin itu aja ya untuk pertemuan sampai di sini ya, pertemuan kita hari ini tentang mutu ya, tentang mutu bahan baku pengolahan hewani ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang kelanjutannya ya. Kita akan bahas tentang pengendalian mutu karkas atau daging ternak unggas, karena tadi kita bahas tentang ternak ruminansia, ternak besar ya. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang ternak unggas. Oke ya, saya akhiri sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.